sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Desti Rasahnas di program OBS, obrolan bersama Sitanala. Di episode kali ini kita akan ngobrol soal layanan laboratorium yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Apa sih laboratorium itu? Mungkin banyak sahabat OBS yang belum tahu ya. Mungkin kita bisa langsung tanyakan langsung kepada orang labnya nih, udah ada sama kita, yaitu Ibu Andri Astuti, seorang kepala unit laboratorium yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita, Pak. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Sehat, puji Tuhan. Iya. Semoga selalu sehat ya Ibu ya. Kayaknya ceria banget hari ini. Oke Ibu, sebelumnya boleh nggak perkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andri Astuti. Saya sebagai kepala unit laboratorium klinik yang ada di Rumah Sakit Dr. Sitanala Tangerang, dan saya seorang ATLM. Kalau dulu namanya analis, tapi berjalannya waktu berganti menjadi TLM. TLM apa tuh Tenaga singkatannya? Laboratorium Medik. Tenaga Laboratorium Medik. Jadi keren ya, jadi ada singkatannya. Wis TLM. Iya. Ini kita membahas layanan laboratorium nih ya Bu ya. Mungkin banyak sahabat OBS juga nggak ada yang tahu ya di rumah apa sih laboratorium. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dulu Ibu sama Ibu. Baik. Jadi laboratorium itu suatu fasilitas yang ada di rumah sakit atau mungkin di laboratorium klinik yang lain ya, tapi fasilitas untuk mendukung diagnosa dari dokter, dari diuji di laboratorium untuk membantu dokter klinisi yang akan menegakkan diagnosanya. Jadi di sini bahannya itu bisa berupa darah, urin, atau apapun yang cairan tubuh yang akan diperiksa di laboratorium. Oh, jadi gitu. untuk cek kesehatan ya, untuk Ya, membantu betul. dokter. Ya. Itu kan tadi untuk membantu. Apakah emang harus orang yang sakit aja Bu untuk ngecek penyakit itu? Apa kayak orang yang sehat nih? Kayak kita pengen tahu ada nggak sih gula darah atau kolesterol atau kayak gitunya Ibu? Baik, tidak semua yang datang ke Sitanala itu yang sakit ya. Kalau laboratorium itu yang sakit tidak. Jadi memang kalau di laboratorium itu, khususnya di Rumah Sakit Sitanala, ada dua kriteria gitu. Yang satu memang dari yang berobat karena sakit, ada juga pasien yang datang untuk medical check up, yang sengaja untuk gimana sih keadaan saya saat ini gitu ya. Oh iya, pengen tahu ya Dan memang kan di Rumah Sakit Sitanala sekarang punya fasilitas medical check up ya. Jadi untuk ada medical check up untuk calon buat pelajar, mahasiswa. Bahkan kita punya MCU itu untuk haji, calon haji ya, yang itu ada di Sitanala dengan harga yang terjangkau lah pastinya. Oh, pasti medical check up itu berkaitannya dengan laboratorium Iya, ya Bu betul, ya. pasti. Terus nih ya Bu, mungkin juga sahabat OBS pengen tahu nih, ada jenis layanan laboratorium apa aja sih yang tersedia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini Bu? Ya, laboratorium itu bisa memeriksa dari darahnya. Itu kita bisa memeriksanya fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi jantung, ya. Jadi terus hormon yang ada di tubuh kita tuh gimana sih, kayak kok saya rada kurang enak. Nah, di situ bisa kelihatan. Juga untuk hepatitis ya, itu kan kita bisa juga dilayani di Rumah Sakit Sitanala. Oh, jadi banyak ya macam-macam Banyak, dari betul. tadi tes darah, cek ginjal, medical check up, semua bisa dilakukan di laboratorium Rumah Sakit Iya, Umum juga Pusat kalau Sitanala. untuk urin itu yang memang lagi tren ya, kayak ada tes narkoba yang Nah, memang betul tuh Bu. Nah, bagi teman-teman yang untuk sekolah ya, sekarang ini memang untuk sekolah itu ada paket untuk pelajar. Nah, silakan teman-teman untuk mendatangi laboratorium yang ada di Rumah Sakit Sitanala. Pastinya dengan harga yang terjangkau. Ya, memang sih tes narkoba itu dibutuhkan untuk pelajar ya, Betul. untuk melakukan pendidikan. Ya, Nah, ini mungkin juga banyak sahabat OBS yang pengen tahu berapa lama sih tes cek laboratorium di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Mungkin kan juga ada yang pengen buru-buru, pengen hari itu jadi. Bisa nggak sih Ibu? Untuk MCU pelajar itu hasil cepat kok. Cepat. Hari itu jadi. Hari ini bisa Ya, hari langsung. ini bisa langsung jadi. Ya. Ya, kalau hasil yang untuk pemeriksaan urin
Dan untuk kalau darah itu hematologi rutin ya. Contohnya kalau kok saya demam-demam ya, terus dapat pengantar dari dokter untuk periksa, contohnya mau periksa DHF, itu 30 menit kita bisa ngeluarin hasil. Oh cepat Ya, ya. 30 menit untuk pemeriksaan darah rutin ya. Yang terdiri dari HB, leukosit, trombosit, dan hematokrit itu 30 menit. Untuk pemeriksaan yang contohnya mengumpulkan puasa, nah itu kan memang karena harus 2 kali pemeriksaan ya, jadi memang hasilnya lumayan lama, sekitar 1-2 jam. 1-2 jam. Ya. Masih agak cepat lah itu, Iya, belum terlalu lama. betul. Apalagi ini kan mengenai penyakit di kita ya, jadi biar tesnya itu lebih akurat kali Bu ya. Karena kan memang kenapa cepat, karena memang kita udah punya alat yang canggih juga ya kan. Wah, keren ya. Jadi ya Rumah Sakit Citanala, labnya alatnya canggih loh sahabat OBS. Ya jadi bisa cepet ya Bu ya. Nggak ada lagi keluhan mau tes darah tapi nggak mau lama gitu katanya. tidak ya, alat kita juga termasuk sudah yang canggih, dan kita mempunyai beberapa alat juga, nggak cuma satu ya. Di tim labnya ada dokternya juga Bu Andri? Pasti, kita punya 2 dokter spesialis patologi klinik, 2 spesialis patologi anatomi, dan 1 spesialis mikrobiologi klinik. Udah Ya. ada dokter spesialisnya. Ya, betul. Dijamin Kita- pasti akurat ya. ya. Betul, kita udah komplit. Udah komplit. Ya. Paket lengkap. Paket lengkap. Terus nih Bu ya, mungkin kan juga ada sahabat OBS termasuk aku juga kayak takut gitu mau cek darah. Ada nggak sih kayak efek samping dari mengetahui kita lewat tes laboratorium ini Bu? Kalau efek samping sendiri sebenarnya tidak ada ya. Nggak ada nanti habis ambil darah demam, itu tidak ada. Nggak ada ya, Nggak itu ada. ada mitos ya. Cuman memang kalau kenapa saya habis diambil darah saya biru-biru ya. Nah itu mungkin ada ya. Ada beberapa memang karena faktor apalagi dengan pasien yang minum obat pengencer darah itu ya. Kalau memang kenapa kok besok kok saya biru-biru ya. Nah itu mungkin kalau pas saya habis minum darah mungkin ditekan lebih lama. Jadi kalau efek yang itu nggak ada, cuman kayak seperti hematom ya. Hematom itu mungkin juga salah satunya yang minum obat, kalau enggak yang anak kecil atau yang suka meronta-ronta kalau diambil tuh ya kan. Iya, Jadi kan kita nusuknya kemana-mana. Iya, Nah itu kan jadi ada rembesan di bawah kulit, itu jadi biru sebenarnya itu. Jadi kalau efek samping dari demam itu pasti nggak ada. Nggak ada, tergantung Iya. dari diri kitanya tadi kan. Iya. Itu karena yang biru-biru itu karena ada kurang rembesan di bawah kulit, jadi jadi kulit. biru. Jadi tapi itu nggak masalah sih sebenarnya ya. Ya biasanya Masih kita aman-aman anjurkan untuk kompres air hangat ya. Ada diberi edukasi juga Ya ya. pasti. Jangankan anak-anak Bu, saya aja juga yang udah segede gini kadang takut Bu untuk disuntik. Ada nggak tipsnya Bu biar nggak takut untuk diambil darah gitu Bu? Ya kita sih kalau di laboratorium kita kan kita tahu ya pasiennya, pasti kita akan bercanda ya, jadi sambil diedukasi gitu. Jadi pasien tidak akan merasa takut lagi gitu. Memang ya sih, kita baru ngeliat jarum aduh udah gitu ya. Iya Bu. Saya aja kalau ini aduh bener gak ya ntar gitu kan, tetap aja ya, tapi ya kita kasih edukasi. Ya. Tapi waktu itu pernah kok cepat kok ya diambil darahnya di lab Citanala. Ya kita udah mempunyai beberapa, memang sudah ada yang mempunyai plebotomi itu harus ditekankan ya. Jadi memang yang penting kan, karena penting. Dari cek darah itu kita bisa tahu segala jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya Bu ya. Ya betul. Jadi memang itu kan ada yang datang di laboratorium kan udah ada pengantar dari dokter ya. Apa sih dokternya itu perlu periksa apa? Nah kan lebih terarah ya kalau ada pemeriksaan, terus kita periksa sesuai apa yang dimauin dokter, maunya kalau lari kemana gitu. Jadi dari hasil itu nanti dibalikan ke dokter lagi kan ketahuan, jadi terarah gitu. Jadi emang benar yang tadi Ibu bilang ada 2 jenis, yang satu dari pengantar dokter, yang satu karena kita ingin melakukan medical check up. Betul Ibu. Iya. Bisa nggak ya? Ini juga mungkin banyak sahabat OBS yang asuransinya pakai BPJS. Ya. Bisa nggak Ibu kalau cek laboratorium itu pakai BPJS? Bisa sekali. Bisa. Itu kan udah paket ya. Udah paket. Sama rawat jalan. Jadi nggak usah khawatir.
kita tidak kena biaya untuk pemeriksaan yang BPJS ya. Jadi semua yang dikasih dari dokter spesialis datang ke laboratorium dan akan dilayani dengan baik. Dengan baik dan Ya, cepat tentunya dan cepat ya, nggak akan pilih-pilih ya Bu ya. Tidak. Tuh denger ya sahabat OBS. Jadi jangan ada yang lagi yang ngeluh, jangan mentang-mentang pakai BPJS jadinya lambat. Nah, gitu. tidak. Nah, betul. Tidak, betul. Sebenarnya tidak ada. ada. Kita samain. Bukan karena BPJS terus kita lamain, nggak ada. Karena kan memang kan itu sistem ya. Jadi begitu pasien datang, terus kita masukkan ke registrasi, masuk ke alat, langsung keluar hasil. Jadi nggak ada, harus kita pilihin gitu ya. Jadi kan ribet juga buat kita untuk milihinnya. Nggak pilih-pilih Nggak pokoknya. ada. Sesuai yang datang duluan, Betul. pasti datang hasilnya lebih cepat. Untuk melakukan tes kesehatan ini atau cek darah ini minimal dilakukannya tuh dalam setahun tuh berapa kali sih Bu Andri? Ya. Lebih efektifnya. Kalau untuk yang pengobatan ya tergantung dokternya ya kalau pengobatan. Cuman untuk medical check up itu sebaiknya sekitar antara 6 bulan sampai 1 tahun sekali ya sebaiknya. Iya. Cuma kan kita karena kadang-kadang kan aku sehat kok gitu ya, jadi Kadang-kadang disehat-sehatin Bu. Disehat-sehatin. cuma kalau dari dokter kan itu kan buat terapi pengobatan, jadi ya tergantung dokternya. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada. Kalau kan kita kan tergantung kondisi pasiennya ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan laboratorium rutinnya ya kalau buat MCU ya 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Lebih baik ya. Ya lebih baik. Jadi kita kalau ada penyakit lebih tahu lebih cepat, Betul. biar lebih bisa ditanganin. Betul. Jangan ragu untuk datang ke lab Citanala. Ya. Ini kan juga mungkin banyak sahabat OBS nih Bu yang nggak tahu, kakak dan aku juga masyarakat awam. Bisa ceritain gak sih apa aja yang ada di laboratorium itu seperti apa? Apakah ada penggunaan APD-nya? Ini kan berhubungan dengan darah ya Bu ya. Ya. Agak mengerikan juga karena darah itu tadi bisa ngecek penyakit kan. Coba Ibu bisa ini. Baik. Mm-mm. Kalau untuk petugas sendiri pasti kita akan memakai APD yang lengkap ya, terutama handscoon. Iya betul Ibu. Dan jas laboratorium waktu di laboratoriumnya. Nah kalau untuk pasien sendiri sih ya biasa ya, tetap kita perlakukan pre-analitik yang baik ya, terutama ya kita kasih antiseptik. Jadi setiap pasien yang datang ke Citanala pasti kita akan melakukan pre-analitik, analitik dan pasca analitik yang baik. Pre-analitik yang sini yang kita biasanya itu ya kita tanyakan dengan 2 identifikasi ke pasiennya, jadi tidak ada kesalahan, biar tidak ada kesalahan. Iya betul tuh. Kenapa kita tanyakan nanti pasiennya biar tidak salah? Sering kan namanya sama, tanggal lahir beda, sering sekali. Betul. Sering sekali satu hari itu bisa 2 orang sama gitu. Kalau kita cuman manggil namanya nanti tanggal lahir beda. Nah itu yang kita sering tanyakan. Nah dari situ kan untuk biar kita nggak salah gitu, sesudah kita ambil darahnya pre-analitik gitu ya kan dengan identitas yang sama itu, kemudian kita analisa itu udah berbarcode ya Mbak. Jadi di sini udah pakai barcode. jadi kita setiap pasien pasti sudah mendapatkan satu barcode. Nah jadi kalau pre-analitik kita bagus, benar, pasti nanti analitik dan pre-analitiknya tidak akan salah pas analitiknya. Gitu. Jadi semua sudah kita udah punya LIS yang bagus. Jadi jangan sampai nanti aku sampelnya ketukar apa tidak. Jangan takut ya. Nggak perlu takut. Kalau memang kan kita kuatkan di pre-analitik ya. Dengan pre-analitik yang bagus, nanti analitik kan kita dulu pakai barcode yang tadi itu kita masukkan ke alat. Nah alat itu kan membaca sendiri. Nah hasilnya itu pun langsung masuk ke sistem ke LS tersebut. Jadi tidak kita ketik manual. Karena udah canggih ya. Ya, jadi kita nggak ngetik manual lagi. Betul. Jadi nggak ada kesalahan. Jangan-jangan itu bukan hasil saya. Nggak akan terjadi. Nggak akan yang namanya salah diagnosa juga ya. Iya. Karena bisa salah diagnosa, salah obat nanti malah ini ya. Betul. Tapi karena di sini aman ya Ibu ya. Mudah-mudahan sih memang
makanya kenapa kita tekankan di preanalitik yang benar. Ya, dengan begitu untuk memperkecil kesalahan. Ya, itu aja sih ya. Jadi memang kalau dengan kita memperlakukan pasien itu dengan baik ya pas preanalitiknya, saya yakin kita aman ya. Dan steril pastinya kan. Pastinya dong. Kita jadi jangan takut seperti itu, jangan jarum suntiknya nanti dipakai lagi, tidak bisa ya soalnya kan. Oh iya. Kan sering kan bertanya itu benar nggak jarum suntik baru apa enggak, pasti kita baru. Pasti jadi itu kan jarum ya kan, kalau udah masuk darah sedikit aja kita udah nggak bisa pakai lagi untuk yang lain. Karena satu suntikan hanya untuk satu ya, orang. Pasti. Jadi kita baru. Ini perlu penting sahabat OBS untuk tahu ini ya. Betul. Jadi intinya steril, satu jarum suntik hanya untuk satu orang. Dan sampah medis pun dipisah ya. Iya, pasti. Iya, betul. Aman ya Ibu ya. Aman. Ini juga untuk mungkin ada yang pengen tahu juga apa sih manfaat dari tes laboratorium ini Bu? Ya. Jadi manfaat laboratorium itu selain untuk membantu diagnosa dari klinisi, dari dokter yang meminta memang untuk merujuk ke laboratorium, itu juga untuk ngontrol ya terapi kita bagus, terapi kita, pengobatan kita udah bagus apa enggak gitu. Dan itu selain itu juga untuk memastikan oh ya saya sehat itu dengan MCU yang tadi itu. Oh iya betul. Ya. Jadi gitu harus cek ya. Ya. Jadi ada 3, jadi meskipun untuk salah satunya untuk menegakkan diagnosa dari dokter, terus untuk membantu terapi kita seperti apa pengobatannya, dan untuk mengetahui keadaan kita tuh seperti apa gitu ya dengan MCU. Jadi intinya mengecek kondisi tubuh kita lewat cek ke laboratorium ini ya. Khususnya ke laboratorium yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Nah ini juga mungkin sahabat OBS nanti setelah nonton ini pengen nih cek laboratorium atau MCU di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Untuk laboratoriumnya ini bisa dilayani pada hari apa aja Ibu Andri? Oh iya. Untuk kita buka 24 jam. 24 jam. Jadi kita akan melayani pasien yang merasa sakit ya. Yang merasa sakit itu udah 24 jam. Cuman untuk MCU sendiri itu di hari kerja. Oh, di hari kerja. Ya. Di hari kerja. Jadi kalau libur hari ya Senin sampai Jumat. Senin, Sabtu, malah Sabtu ada. Sabtu Senin ada MCU Sabtu buka kan. MCU buka. Jadi sampai hari Sabtu. Kalau untuk yang sakit silakan. Kalau ada merasa sakit badan, demam, silakan datang ke Rumah Sakit Sita Nala. Bisa langsung datang ke labnya aja gitu Bu? Kalau untuk yang sakit itu bisa pengantar dokter ya kan. Kalau datang sendiri nanti nggak ngerti mau bawa kemana gitu ya. Kalau memang buat ngecek gula boleh langsung datang ke Sita Nala. Kalau cek gula darah? Sekarang kalau perusahaan gula itu kan ketahui saya lemas ya. Untuk pasien-pasien yang udah DM untuk benar gula saya tinggi atau rendah, boleh langsung ke Sita Nala. Ke laboratorium. Iya betul. Pasti langsung dilayani. Kan itu kalau periksa gula kan jadi nggak perlu ke dokter. Maksudnya pengen tahu keadaan sekarang saat ini seperti apa gitu ya. Iya betul. Apalagi kalau yang udah gula DM itu bahaya. Nah betul. Kan nggak mungkin nungguin dokter dulu kan. Iya betul. Iya. Keburu ini. Ya keburu nanti sudah kelayangan. Kalau aku bilangnya kelayangan. Jadi bisa langsung dilayani. Dan bukanya 24 jam. Luar biasa. Jadi untuk emang pelayanan utama ya Ibu ya. Oke, terima kasih udah berbagi sedikit informasi tentang laboratorium yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Udah nyempetin hadir juga di OBS Podcast tentunya Ibu Andri. Ya itu dia teman-teman, sedikit obrolan tentang manfaat tes laboratorium di rumah sakit. Semoga sekarang kalian lebih paham dan gak ragu lagi untuk cek lab kalau disarankan oleh dokter atau sekedar untuk jaga kesehatan. Terima kasih sudah dengerin podcast OBS hari ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang ada untuk butuh info. Dan jangan lupa untuk follow podcast ini agar gak ketinggalan ke episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.